Sama-sama kita tahu bahwa timnas Indonesia telah berhasil menang tipis 1-0 dari timnas China. Selain itu, timnas Bahrain juga kalah dari timnas Arab Saudi. Dua hasil ini membuat timnas Indonesia lolos ke babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi pada pertandingan melawan timnas China ini, yang menjadi topik hangat bukan hanya karena lolosnya timnas Indonesia ke babak ronde 4 saja, melainkan juga karena ternyata Coach Patrick Kluivert berhasil tunjukkan dan buktikan bahwa pemain lokal timnas Indonesia bisa bersaing di panggung Asia. Namun gue yakin kalau banyak dari kita semua sedikit gregetan dengan kemenangan timnas Indonesia ini, yang bisa dibilang hanya menang tipis 1-0 saja timnas China. Dan apakah kemenangan timnas Indonesia ini dari timnas China hanya faktor keberuntungan? Mari kita bahas. Bukannya nggak seneng atau nggak bersyukur ya, tapi kali ini kita akan coba analisa lebih dalam mengenai pertandingan antara Indonesia versus China. Kalau kita lihat dari awal pertandingan, terlihat timnas Indonesia sedikit kesusahan untuk bisa menciptakan peluang ke gawang timnas China. Hal ini wajar karena para pemain timnas China benar-benar menerapkan permainan high pressing sangat tinggi. Namun perlahan-lahan, syukurnya timnas Indonesia mulai bisa keluar dari tekanan. Namun sayang, striker andalan timnas Indonesia ini yaitu Ole Romani sedikit mengalami kebuntuan di finishingnya. Hingga akhirnya terdapat momen tanggung di area kotak penalti timnas China yang membuat pemain China melanggar pemain Indonesia yaitu Ricky Kambuaya. Di sini harus diakui hustle atau effort Kambuaya benar-benar luar biasa. Berkat Kambuaya, Indonesia berhasil mendapatkan hadiah penalti yang berbuah gol dari Ole Romani. Gol ini sangat penting untuk Indonesia karena gol ini terjadi pada akhir-akhir babak pertama sehingga lebih menguntungkan timnas Indonesia dari segi mental. Pada awal babak kedua tampaknya timnas China masih menerapkan pola permainan high pressing. Hal ini wajar sih karena mengingat timnas China butuh kemenangan untuk bisa lolos ke babak ronde 4. Dan sekarang posisinya kalah tipis 1-0 dari timnas Indonesia. Sehingga mau tidak mau timnas China harus bermain agresif dan menyerang. Dan tampaknya trio Jir yaitu Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho benar-benar menunjukkan kualitasnya. Mereka bertiga selalu mampu meredam serangan-serangan timnas China. Ditambah lagi adanya gelandang pemutus serangan dan kiper berkualitas Serie A yaitu Joy Pelopesi dan Emil Audero. Sehingga hingga akhir pertandingan timnas China tidak mampu mencetak gol sama sekali. Pada pertandingan kali ini, timnas Cina sebenarnya tidak terlalu bisa menciptakan peluang yang banyak ke gawang timnas Indonesia. Sedangkan timnas Indonesia mampu menciptakan cukup banyak peluang ke gawang timnas China. Terbukti dari statistik timnas China yang mampu melakukan 5 kali tembakan dan 1 shots on target saja. Sedangkan timnas Indonesia mampu melakukan 13 kali tembakan dan 3 kali shots on target. Di sini terlihat bahwa timnas Indonesia lebih efektif dari timnas China. Dan menurut The Entertainment TV, rasanya bisa dibilang kemenangan timnas Indonesia ini dari timnas China sedikit berbau keberuntungan. Hal ini karena timnas Indonesia tidak mampu mencetak gol atau memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi gol selain melalui titik penalti. Jadi, jika timnas Indonesia tidak mendapatkan hadiah penalti, maka mungkin hasilnya akan seri saja. Tapi semua ini tidak penting untuk dibahas lagi karena yang penting adalah hasilnya. Indonesia menang dan dari segi permainan, Indonesia juga terlihat tidak kalah dari China. Sebelum bahas lebih dalam tentang ini, kita perlu kasih apresiasi kepada Coach Patrick Kluivert yang berani memainkan pemain lokal Indonesia yang juga terbukti bisa bermain secara bagus di panggung Asia saat melawan China. Kita juga perlu kasih disclaimer bahwa bukannya kita tidak bangga dengan pemain lokal Indonesia, sorry to say, sebenarnya performnya pemain lokal Indonesia saat melawan China kemarin yang digaung-gaungkan dan dibanggakan menurut gua secara berlebihan di media sosial, rasanya tidak perlu dilakukan. Dalam arti bukan berarti kita tidak boleh bangga dengan pemain lokal Indonesia. Bangga dan senang boleh, tapi jangan berlebihan. Seperti kemarin di media sosial. Bangga boleh, senang boleh, muji boleh, tapi sewajarnya aja. Karena jika kita perhatikan lebih kritis lagi, performnya pemain lokal timnas Indonesia saat melawan China dikarenakan lawannya yang memang tidak terlalu spesial, yaitu timnas China. Buat kalian semua yang mungkin belum paham, timnas China itu levelnya bisa dibilang 11-12 mirip dengan timnas Vietnam dan Thailand. Apa buktinya timnas China selevel dengan timnas Vietnam? Simple, kalau kita ingat pada babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam sempat melawan China dan hasilnya imbang. Yaitu pada leg 1, Vietnam sempat berhasil menang 3-1 dari
China, dan pada leg 2 China yang menang 3-2 dari Vietnam. Dan kalau kalian lihat dari level permainannya tidak jauh berbeda di antara kedua tim ini. Terus apa buktinya timnas China selevel dengan timnas Thailand? Kalau kalian ingat pada saat babak ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin, Thailand sama China itu berada di satu grup. Dan kalau kalian perhatiin, timnas Thailand dan China dari level permainan juga mirip, tidak jauh berbeda. Buktinya, China dan Thailand itu memiliki jumlah menang seri kalah, jumlah gol, jumlah kebobolan, margin gol, dan poin yang sama. Hal ini sangat membuktikan bahwa kedua tim ini memang mirip dan selevel. Dan akhirnya, timnas China lah yang lebih beruntung sehingga mereka berhasil lolos ke babak ronde 3 karena menang head to head dari timnas Thailand. Jadi kalau kita bangga, seneng, puas, secara berlebihan saat pemain lokal timnas Indonesia berhasil perform saat melawan China, itu sama aja kayak lo semua bangga, seneng, dan puas banget kalau pemain lokal timnas Indonesia berhasil perform melawan Vietnam dan Thailand. Iya dong, karena timnas China itu bukanlah timnas yang bagus di Asia sejauh ini. Seperti Australia, Arab Saudi, atau bahkan Bahrain. Cina itu di babak ronde 3 ini babak belur habis-habisan. Lihat aja dibantai 7-0 sama Jepang, kalah dari Australia dan Arab Saudi. Cuman China ini sedikit beruntung aja di akhir-akhir babak ronde 3 ini. Seperti saat melawan Bahrain. Cina bisa dibilang cukup beruntung pada akhir-akhir pertandingan saat melawan Bahrain, di mana pemain Bahrain terkena handsball di area kotak penalti, sehingga China berhasil menang tipis 1-0 dari Bahrain. Dan China lah yang berada di peringkat kelima, dan Bahrain lah yang berada di juru kunci grup C ini. Jadi jangan terlalu terbawa euforia atau kesenangan terlalu berlebihan yang bisa membuat kita sombong bahwa pemain lokal kita benar-benar bisa bersaing di Asia. Jujur, harus diakui juga bahwa pemain lokal Indonesia sekarang jelas mengalami peningkatan yang signifikan. Contohnya saat melawan China ini. Tapi untuk lawan tim sekelas Australia dan sekelasnya, sepertinya masih membutuhkan waktu. Ya, kita patut dan boleh-boleh aja apresiasi, senang, bangga atas kemenangan timnas Indonesia dari China ini. Lalu atas performnya pemain lokal timnas Indonesia di panggung Asia. Tapi juga jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai membuat kita menjadi sombong seperti kata-kata King Asia nih bos. Karena sebenarnya masih cukup banyak PR juga yang perlu diperhatikan oleh timnas Indonesia itu sendiri. Tapi yang terpenting, so far para pemain dan tim kepelatihan sudah bekerja secara maksimal dan mencapai target yaitu lolos ke babak ronde 4. Jadi kita sangat perlu dukung dan apresiasi mereka semua.